Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ratusan kilogram barang bukti penyalahgunaan narkoba. Salah satu barang bukti yang diamankan adalah rokok elektrik yang mengandung narkoba. Lebih dari 100 kg barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada periode Januari 2026. Dari total 102 kg barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari 99 kg sabu, 889 gram ganja, 953 gram tembakau berkandungan ganja sintetis padat, dan 960 ml narkoba sintetis cair. Barang bukti berbagai jenis narkotika golongan pertama ini diamankan dari 5 tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Banten, dan Jakarta. Dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik kepada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya, jadi ada ecstasy, ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan vape di masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Vape atau rokok elektrik dinilai menjadi sarana untuk alat konvensional penggunaan zat adiktif sabu, ekstasi hingga metamfetamin. Transaksi jual beli vape juga dinilai sudah mengancam anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang diketahui menggunakan vape, meskipun vape hanya diperuntukkan bagi usia 21 tahun ke atas. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Amar Zoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aktor Amar Zoni dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba pukul 10 pagi hari ini. Diketahui pesinetron Amar Zoni sudah bolak-balik terjerat kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia bahkan sempat dipindahkan ke lapas super maksimum security Nusa Kambangan. Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi. Budi sedianya akan diperiksa terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Kendati demikian, Budi Karya tidak menghadiri panggilan KPK. Perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur, konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS. Dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. Masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Hanya BKS saja rencananya atau ada lagi? Ada beberapa saksi lain juga tentunya yang dipanggil dalam progres penyidikan perkara ini. Kami selalu update untuk saksi-saksi yang dipanggil. Pemirsa, seorang sopir taksi online dibegal oleh mantan istri dan suami barunya di gerbang tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Akibatnya korban bersimbah darah dan lehernya terluka.
Arah tengah ini mengarah ke Puri. Ini depan Green Lake City Puri. Gerbang tol Kebonjeruk. Sopir taksi online bernama Imron ini ditemukan dalam kondisi wajah penuh luka di pintu keluar tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Kena luka pisau. Peristiwa ini diduga merupakan aksi pembegalan yang melibatkan mantan istri korban bersama suami barunya. Jadi lagi jalan Sebelumnya korban bertemu mantan istrinya untuk pergi bersama. begal bukan begal. Namun ketika sedang berada di SPBU Jakarta Barat, korban justru bertemu dengan suami baru mantan istrinya. Jalan Mas ini. Ketiganya kemudian berkendara di satu mobil yang sama. Di dalam mobil terjadi cekcok antara ketiganya hingga berujung penganiayaan. Korban dicekik dengan tambang oleh mantan istrinya sendiri, sementara suami barunya melakukan penikaman. Dalam kondisi terluka, korban berhasil meloloskan diri dari dalam mobil meski mobilnya dibawa kabur kedua pelaku. Nah, begitu sampai exit tol gerbang tol Karangtengah ini, tiba-tiba dia dicekek pakai tali tambang. Berarti ini udah niat. Kalau saya lihat ini berarti ini orang udah niat nih. Udah niat mau melakukan mungkin pencurian, pembunuhan berencana bisa loh. Ada tali tambang, ada pisau. Udah mendukung. Waduh. Ini cerita tuh ada tambang di sini. Lehernya makanya luka. Ada tambang. Lalu pas dicekek sama ceweknya itu dari belakang, dagingnya kalau pisau. Jadi dia jarinya nggak buntung, cuman sobek. Jarinya sobek. Tahan pisau, kalau nggak ditahan kena leher dia. Nah itu bikin darah dia baju sini. Udah. Pihak kepolisian sektor Ciledug belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Namun berdasarkan informasi saksi, kedua pelaku telah diamankan polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sopir truk kontainer ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas usai truknya menimpa sedan yang berisi satu keluarga di Karawang, Jawa Barat. Sementara jalan yang menjadi lokasi kecelakaan ditutup permanen. Serangkaian proses hukum telah digelar menyeluruh, mulai dari pemeriksaan pengemudi, keterangan korban selamat, hingga gelar perkara. Hasilnya, pengemudi truk kontainer yang terguling di Karawang, Jawa Barat menjadi tersangka. Sopir truk ini pun telah ditahan untuk pemeriksaan intensif. Kontainer berinisial HW telah kami tetapkan sebagai tersangka pada 16 Februari 2026 dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawabagus, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur pada tanggal 15 Februari tahun 2026. Selain menetapkan tersangka, atas permintaan warga sekitar, lokasi kejadian kini ditutup permanen. Penutupan dilakukan agar tidak kembali menelan korban jiwa. Sebelumnya, sebuah mobil yang tumpangi satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, 3 lainnya kritis. Kecelakaan terjadi saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena tak kuat menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.